Penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek berharap di tahun 2023 tidak ada lagi pemalangan. Dan C. Sangkek mengklarifikasi kesalahan penulisan berita pada aksi pemalangan kemarin. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 7 Januari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Esti Ika. Inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek berharap di tahun 2023, palang bukan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan, tetapi mari kita melakukan komunikasi untuk menjaga wajah Provinsi Papua Barat. Itulah pesan penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat dan C. Sangkek saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Rabu 4 Januari 2023 lalu. Ia berharap hal tersebut dimulai dari dalam internal pemerintah Provinsi Papua Barat. Aparatur sipil negara dan juga honorer yang selama tahun 2022 sering melaksanakan pemalangan diharapkan di tahun yang baru hal tersebut jangan terulang lagi. Dalam arahannya dengan tegas disampaikan, pemalangan yang dilaksanakan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat sudah dibuka dan sudah ada perintah pimpinan bagi pegawai atau honorer yang melakukan pemalangan segera diberhentikan dan prosesnya sedang dilakukan. Lebih lanjut disampaikan, hal ini akan menjadi perhatian serius. Diharapkan jangan menyelesaikan permasalahan dengan melakukan pemalangan, tetapi mari kita melakukan komunikasi yang baik karena pemalangan bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Jajarannya palang di TKD sudah dilepas dan sudah ada perintah untuk mereka melakukan itu dipecat, diberhentikan. Surat sudah naik ke belakang penduduk sekarang timbang timur dan hati supaya pemecatan bisa kita lakukan, tapi perintah harus diberhentikan. Yang sudah dilakukan ya holok-holok ASN dan terlibat di proses yang diberhentikan. Dan usulan sudah naik. Nanti akan lanjut. Dan ini menjadi perhatian bagi kita semua. Saat melakukan konferensi pers, PJ Sekda Papua Barat mengatakan, honorer atau pegawai yang melaksanakan pemalangan harus diberhentikan sesuai dengan instruksi penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Review lagi dengan PKD itu. PKD tentang itu, perintah Pak Gubernur mengenai yang palang-palang ya. Begitu. Tapi nama-nama yang provokator sudah ada pokoknya, sudah ditangani. Kan atas nama ketika kalah jadi inflasi, representasi itu biasa ada ya. Kan mereka mengkoordinasikan diri mereka, mengkoordinir. Ada yang ketua, ada yang wakil, ada begitu-begitu. Jadi ya mungkin mereka bertindak atas nama ya sudah. Itu berdiri. Dan sudah minta Pak, sebenarnya itu mereka sudah bukan lagi ASN, mereka kan semua pertindakan. Tidak perlu diperiksa oleh inspektorat begitu, kita mungkin akan mediasi untuk dibahas sama-sama semua. Gimana? Dari beberapa kasus pemalangan yang terjadi di tahun 2022 lalu, diharapkan di tahun 2023 jangan ada pemalangan kantor pemerintahan atau fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan juga pemerintah di Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek mengatakan arahan pada apel gabungan pada Rabu 4 Januari 2023 di Provinsi Papua Barat ditujukan kepada tim honorer 512 bukan kepada tim 315. Arahan yang disampaikan pada apel gabungan pada Rabu 4 Januari 2023 merupakan instruksi penjabat Gubernur Papua Barat untuk memberhentikan pegawai honorer yang melakukan pemalangan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Papua Barat. Namun pesan tersebut salah penulisan oleh salah satu media yang memberitakan bahwa pemalangan kantor Badan Kepegawaian Daerah Papua dilakukan oleh tim 315, yang seharusnya pemalangan dilakukan oleh tim honorer 512. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Jumat 6 Januari 2023, penjabat Sekda Papua Barat dan C. Sangkek melakukan jumpa pers di kediamannya untuk mengklarifikasi informasi tersebut.
Dalam wawancaranya, Dance Sangkek mengatakan, terkait dengan pemberitaan yang ditulis oleh Radar Sorong yang mengatakan tim 315 ini harus diluruskan, karena ia tidak pernah mengatakan hal tersebut. Lepas, nggak bisa juga. Nah itu, jadi karena itulah Pak Gubernur minta itu, lalu saya stressing di apel itu. Nah di apel, jadi saya sesungguhnya tidak bicara dengan atau mengatakan ini didalangi oleh 315. Saya bilang saya ini tim 315 ini. Ya, tapi pada saat proses awal itu, ya karena saya lihat euforia kita punya teman-teman untuk minta harus diberi harga dan sebagainya, saya paling banyak biasa memilih diam. Ya, lalu akhirnya begitu tahun pertama kedua saya masuk dapat hak-hak, tapi begitu berikut sudah. Biar sudah kasih saudara-saudara lain yang mungkin mereka tidak kerja atau mereka bisa tidak dapat jabatan atau dan sebagainya, lalu mungkin itu yang kita petakan untuk masuk 315. Jadi kalau bicara 315 bicara diri saya sendiri, bukan siapa-siapa. Ya. Saya di 315 kan di berapa kota, Manokwari, Sorong. Nah, Fak-Fak itu juga orang Fak-Fak yang ada di Sorong yang masuk di itu sebagai tim 315 itu. Jadi nomor urut itu Pak Elias Paprindei, saya baru Pak Bram Matururi, kami dari kota Sorong itu. Terus selanjutnya ikut yang lain, begitu. Nah makanya kalau pemberitaan ini dengan menyebut 512 sampai 3K, ya mungkin tulis oleh wartawan Radar Sorong, yang akhirnya keluar lalu teman-teman 315 bereaksi. Nah ini harus diluruskan, Karena saya tidak pernah mengatakan itu. Lebih lanjut disampaikan, akibat dari kesalahan penulisan pada berita yang dipublis pada tanggal 4 Januari 2023 tersebut, mengakibatkan respon dari tim 315. Penjabat Sekda Papua Barat pun memohon maaf atas penulisan yang dilakukan oleh media tersebut yang mengakibatkan masalah yang harus segera diselesaikan. Kalau akhirnya salah berita itu dipublis, lalu akhirnya respon yang datang dari teman-teman tim 315, mungkin Pak Obed ya sebagai yang pengurus sekarang ini dengan pengurus yang lain, anggota merasa saya memfitnah atau menuduh mereka, katakanlah begitu. Wah, saya minta maaf lah begitu, bukan berarti saya mau ngomong itu, tapi maksud saya yang lain, lalu sedikit mengganggu gitu ya, dan sekarang ini situasi sekarang sensitif, ya, sensitif masuk di momen-momen politik dan sebagainya, ini jadi masalah. Jadi kalau ada berita yang muncul seperti itu, waduh, udah waspada. Penjabat Sekda Papua Barat Dance Sangkek menambahkan, ia adalah bagian dari tim 315, sehingga hal itu tidak mungkin ia ucapkan. Sebagai permohonan maaf atas kesalahan penulisan, redaksi Radar Sorong telah melakukan klarifikasi informasi beritanya pada tanggal 7 Januari 2023. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sepanjang tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Manokwari menerbitkan sebanyak 1.731 paspor, baik paspor biasa maupun paspor elektronik. Jumlah ini meningkat 100% lebih jika dibandingkan tahun 2021 lalu, yaitu 540 paspor biasa. Capaian ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Manokwari saat menggelar konferensi pers di aula kantor tersebut pada Jumat 6 Januari kemarin. Iman Teguh Adianto mengatakan, mulai tahun 2022 kemarin, pihaknya telah mampu menerbitkan paspor elektronik sebanyak 130 e-paspor. Sehingga jika ditambah dengan 1.601 paspor biasa yang berhasil diterbitkan sepanjang tahun 2022, total jumlah paspor yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Manokwari adalah sebanyak 1.731 paspor. Naik 100% lebih banyak jika dibandingkan tahun 2021, yaitu 540 paspor. Prestasi lainnya yang disampaikan saat konferensi pers capaian kinerja tahun 2022, Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Manokwari adalah terkait jumlah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Jika pada tahun 2021 penerimaan pajak sebesar Rp2.710.200.000,
Maka di tahun 2022 terjadi peningkatan PNBP yang diperoleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Manokwari sebesar Rp2.978.858.000, naik sebesar 136,4% dari target capaian tahun 2022, yaitu Rp2.183.750.000. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021 itu kita menerbitkan sebanyak 540 buku paspor pada masyarakat. Untuk tahun 2022 kemarin meningkat cukup tajam karena kan pandemi COVID sudah berkurang ya, dan sekarang sudah menjadi endemi ya, alhamdulillah. Tahun 2022 kita menerbitkan 1.601, itu paspor biasa 48 halaman. Alhamdulillah pada bulan November 2022 kita sudah menerbitkan paspor elektronik. Kita biasa menyebutnya e-paspor. Jadi dari mulai 1 November 2022 sampai dengan Desember, akhir Desember kita menerbitkan 130 dokumen paspor elektronik. Jadi untuk total pengeluaran paspor di kantor imigrasi Manokwari pada tahun 2022 adalah 1.731. Nah, sedangkan tahun 2022 dengan peningkatan tadi kita melebihi target juga sampai 136,4%, di mana target kita adalah 2.183.750.000, dan kita berhasil untuk PNBP kita di tahun 2022 kita mencapai 2.998.858.000 rupiah. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Manokwari Iman Teguh Adianto berharap capaian kinerja sepanjang tahun 2022 tersebut dapat ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Tidak mencapai 1.000 unit rumah pada tahun 2022 kemarin, Real Estate Indonesia REI Provinsi Papua Barat optimis pembangunan 1.000 unit rumah bersubsidi di sejumlah kabupaten kota di Papua Barat akan mencapai di tahun ini. Real Estate Indonesia Provinsi Papua Barat kini memiliki 22 grup perusahaan pengembang di seluruh Papua Barat, yang meliputi Manokwari, Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Kaimana, dan Manokwari Selatan. Ketua REI Papua Barat melalui Sekretaris DPD REI Novalia Marin mengatakan, di sepanjang tahun 2022 kemarin REI Papua Barat memiliki target pembangunan rumah 1.000 unit perumahan, baik tipe 36 maupun tipe komersil seperti tipe 45. Namun yang terrealisasi pada akhir bulan Desember 2022 sebanyak 650 unit yang berhasil dibangun. Untuk Real Estate Indonesia, Asosiasi Real Estate Indonesia itu perumahan kami di Papua Barat. Sebelum perumahan itu anggota REI di Papua Barat itu ada berjumlah 22 perusahaan pengembang ya, di seluruh Papua Barat, meliputi Manokwari, kemudian Sorong, Kabupaten Sorong, Kota Sorong, kemudian Sorong Selatan, lalu ada juga di Kaimana, lalu kemudian Manokwari Selatan juga ada. Jadi total semua yang aktif untuk tahun 2022 ini sebanyak 22 perusahaan pengembang. Nah, lalu di sepanjang tahun 2022 ini REI di Papua Barat punya target itu 1.000 unit ya, jadi akad 1.000 unit perumahan, baik yang tipe 36 maupun yang tipe komersil. Biasa kalau tipe perumahan tipe komersil itu biasa tipe 45 sampai dengan ke atasnya. Lebih lanjut, Novalia menyebutkan dengan bertambahnya Provinsi Papua Barat Daya dan anggota REI yang ada di beberapa kabupaten tersebut dipastikan akan memiliki kepengurusan DPD REI Papua Barat Daya, sehingga target perumahan mereka akan berbeda dengan Papua Barat. Untuk tahun depan, karena seperti tadi saya katakan bahwa ada provinsi baru yakni Papua Barat Daya, kemudian ada juga anggota-anggota REI yang ada di sana, sehingga secara keseluruhan kami masih mentargetkan 1.000 unit untuk realisasi tahun 2023. Namun nanti
di lapangan nanti akan dilihat lagi, karena dari 1.000 unit itu sudah termasuk dengan anggota-anggota yang dari provinsi yang baru didirikan ini, jadi Papua Barat Daya. Jadi ada Kabupaten Sorong, Kota Sorong dengan Sorong Selatan. Mereka kemungkinan tahun depan itu akan punya DPD sendiri, sehingga perumahan mereka itu targetnya mungkin akan berbeda dari yang ada di Papua Barat. Secara keseluruhan, DPD REI Papua Barat berharap bahwa tahun 2023 dengan semakin baiknya perekonomian di Indonesia, mereka optimis dapat membangun rumah lebih banyak. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 7 Januari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.